Pemirsa, para pesohor negeri turut meramaikan kontestasi politik Pilkada serentak 2020. Seberapa besar pengaruh keikutsertaan para selebritas terhadap perolehan suara dan apa modal yang dimiliki untuk bisa meyakinkan pemilih? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunisa Nur Agustiati. Selamat sore, Mbak Nisa. Selamat sore Mbak Zilvia, apa kabar? Baik, Mbak Nisa, apakah dalam setiap kontestasi politik selalu ada tren munculnya calon-calon yang berasal dari kalangan artis? Iya, karena ini kontestasi ya, tentu harapan pesertanya pasti ingin menang gitu ya. Nah, salah satu indikator gitu ya dalam mencalonkan siapa yang akan dicalonkan, tentu partai biasanya sudah melakukan survei melihat popularitas atau elektabilitas kandidat yang akan diusungnya gitu. Nah, pesohor public figure ini tentu punya punya nilai tambah kalau dari sisi popularitas gitu ya, karena sudah dikenal banyak orang, sehingga ketika nanti dia kampanye tidak perlu susah payah memperkenalkan diri lagi ke masyarakat karena sudah familiar gitu ya di media-media. Itu pertama. Dan yang kedua, memang dari sisi regulasi kan tidak ada yang melarang ya, karena persyaratan untuk seseorang warga negara untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah kan syaratnya itu relatif syarat yang sifatnya administratif gitu ya, bertakwa kepada Tuhan, syarat usia, pendidikan, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan sebagainya gitu. Jadi tidak ada larangan gitu ya atas profesi ini untuk bisa dicalonkan sebagai bakal calon kepala daerah. Tapi tadi itu karena ini sebuah kompetisi yang kemenangannya adalah ditentukan dari banyaknya suara yang diperoleh, maka popularitas atau tingginya elektabilitas menjadi salah satu pertimbangan dari partai politik untuk memilih kandidat siapa yang akan dicalonkan. Oke, jadi modal popularitas ini merupakan salah satu kunci yang membuat munculnya public figure dalam kontestasi politik. Kalau Mbak Nisa melihat mayoritas kemunculan artis tersebut sifatnya dadakan atau melalui proses kaderisasi partai politik? Iya, memang ini juga yang menjadi catatan gitu ya. Jadi memang tidak semua ya, ada memang public figure atau pesohor-pesohor ini yang kita tahu sudah lama berkecimpung di partai politik gitu ya. Memang dia memilih untuk lebih fokus ke partai politik, baru beberapa waktu kemudian dia maju dalam pileg atau pilkada. Tetapi ada juga nama-nama yang sebelumnya mungkin kita hanya tahu dia ada di layar kaca, di media-media, lalu ketika pilkada ataupun pileg gitu ya, baru dicalonkan oleh partai politik gitu. Jadi memang prosesnya bisa dikatakan instan gitu ya, tidak ada dia belum menjadi kader partai, bisa jadi dia baru mendaftar sebagai anggota partai politik beberapa saat sebelum mendaftarkan diri ke KPU gitu ya. Jadi tadi itu kekhawatirannya adalah dia belum memiliki atau tersosialisasi, terinternalisasi nilai-nilai partai politik itu apa gitu ya, visi misinya partai apa, sehingga ketika memang nanti dia berkampanye kan seharusnya dia sudah punya pemahaman yang utuh, misalnya ideologi partainya apa, dia harus memperjuangkan apa. Itu salah satu catatan ketika proses rekrutmen atau kandidasi ini dengan cara yang singkat ya, instan atau tidak berdasarkan merit system. Oke, Mbak Nisa, dari tren pilkada dan pemilu sebelumnya, bagaimana sebetulnya peluang artis atau public figure untuk mendulang suara dan menang dalam sebuah kontestasi politik? Ya, memiliki popularitas tentu menjadi modal awal ya, tetapi untuk menjamin kemenangan memang belum tentu, karena kita juga melihat bahwa tidak semua public figure ini yang mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada kemudian menjadi pemenang pilkada gitu ya, karena ada proses dari kampanyenya, misalnya apakah dia betul-betul bisa menyampaikan secara lugas dia akan melakukan apa, visi misinya apa, programnya apa, apakah ada dialog juga antara visi misinya ini didialogkan kepada masyarakat gitu ya, apakah ada diskusinya atau tidak. Kalau itu tidak terdeliver dengan baik ketika masa kampanye ini, ketika masa proses masa kampanye kan harusnya merupakan sebuah pendidikan politik yang dilakukan bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi pemilih gitu ya. Nah, kalau ini tidak dimanfaatkan maksimal gitu ya, tentu tidak serta-merta bisa membawa kemenangan gitu. Jadi kalau hanya popularitas yang diharapkan untuk bisa memenangkan, tentu tidak gitu ya.
prosesnya cukup panjang, tetapi untuk start awal mungkin sudah tidak perlu susah payah lagi untuk memperkenalkan diri lagi ke masyarakat karena sudah familiar, masyarakat juga sudah familiar. Oke, jadi modal awal iya dengan popularitasnya, tapi menang atau tidak itu ada banyak faktor yang menentukan. Ya, Terima kasih betul. Mbak Koirunisa Nur Agustiati, Direktur Eksekutif Perudem telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.